Pertanyaan tanggal 5 Desember. Apa sikap ajaran Islam terhadap seorang wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki non-muslim tatkala sang wanita memutuskan hal itu atau dipaksa untuk menikah? Seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah ini kan ya lagi marak atau ini ya, marak dinikahkan secara islami, habis itu pindah tempat dinikahkan di gereja. Ini beberapa ada pernikahan itu. Seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim apapun alasannya, menurut Allah haram. Pernikahannya tidak sah, baik sukarela maupun dipaksa. Ini menurut Allah, bukan menurut saya. Kalau sudah menurut Allah, kewajiban kita tinggal melaksanakan, jangan menawar-nawar. Jangan coba-coba menawar apa yang menjadi ketetapan Allah. Biar bagaimanapun menurut Allah, wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim itu haram, meskipun ada manusia yang mengatakan halal. Nah, tinggal kita pilih perkataan manusia atau perkataan Allah. Nah, kalau kita pilih perkataan manusia, banyak kelirunya. Namun jika kita ikuti perkataan Allah, pasti benarnya. Coba dibuka Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha alaikum an tankihuhunna iza ataitumuhunna ujurahun wa la tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu zalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, yakni suami-suami mereka. Nah ini dulu, fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Itu kata Allah. Jika ada perempuan-perempuan yang berhijrah karena keimanannya, dan jika betul-betul sudah diketahui tujuan hijrahnya karena iman pada Allah, maka jangan sekali-kali kamu kembalikan perempuan-perempuan yang telah beriman itu kepada suami-suami mereka yang masih kafir. Itu kata Allah. Sebabnya apa? Terus, mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Ya ta? Lahunna hillul lahum. Perempuan-perempuan beriman tidak halal bagi laki-laki kafir. Sebaliknya juga demikian. Walahum yahilluna lahunna. Laki-laki kafir tidak halal bagi perempuan-perempuan yang beriman. Maka jangan kembalikan perempuan-perempuan yang telah beriman kepada laki-laki yang tidak beriman kepada Allah. Itu aturan Allah. Terus, dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Nah, wa atuhum ma anfaqu. Jangan kamu kembalikan perempuan-perempuan mukminah kepada mantan-mantan suaminya yang masih kafir tadi. Namun berikan
berikan kepada mantan-mantan suami tadi apa yang telah mereka berikan kepada mantan-mantan istrinya tadi, sehingga maharnya kembalikan. Pemberian dari suami yang masih kafir tadi kembalikan. Terus, dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Setelah dikembalikan apa yang menjadi pemberian suami-suami yang masih kafir tadi, jika perempuan-perempuan mukminah itu masih membutuhkan perlindungan dari suami-suami mukmin, maka tidak ada dosa bagimu laki-laki mukmin untuk menikahi mereka, dengan catatan idza ataitumuhunna ujurahunna, dengan syarat kamu bayar maharnya. Kemudian Allah tetapkan wala tumsiku bi'isamil kawafir, janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Mintalah mahar yang telah kamu berikan kepada mereka. Wal yas'alu ma anfaqu, dan biarkan para suami-suami yang masih dalam keadaan kafir, tidak iman kepada Allah, itu meminta maharnya, meminta kembali apa yang sudah diberikan kepada perempuan-perempuan yang telah hijrah menjadi seorang mukminah tadi. Itulah hukum Allah, dzalikum hukmullah yahkumu bainakum. Itulah hukum Allah yang sudah Allah tetapkan dan berlakukan di antara kalian. Wallahu alimun hakim. Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha mengetahui siapa yang tidak mengikuti hukum-hukum Allah, siapa yang tetap menikah wanita muslimah, yang tetap menikahi laki-laki kafir. Itu Allah Maha mengetahui. Biar bagaimanapun, apapun alasannya, wanita muslimah menikahi laki-laki non-muslim itu haram menurut Allah. Apapun alasannya, dari sudut pandang manapun, dengan pendekatan apapun, kata Allah itu haram. Lahunna hillul lahum, mereka perempuan-perempuan mukminah tidak halal bagi laki-laki kafir. Walahum yahilluna lahunna, dan mereka laki-laki kafir tidak halal pula bagi perempuan-perempuan mukminah. Kalau Allah sudah menetapkan satu hukum, tinggal kita laksanakan. Jangan ditawar-tawar, jangan berobosi dengan mengatakan oh dengan pendekatan ini itu. Itu namanya mau berobosi. Lah, kita tinggal pilih. Meski ada manusia yang mengatakan halal karena sebab ini, sebab itu, kita tinggal pilih kata manusia atau pilih kata Allah. Sekalipun para perempuan ini betul-betul mencintai laki-laki yang tidak iman tadi, cinta atau tidak cinta, kalau itu tidak iman pada Allah tetap haram. Nah, pilih cinta manusia yang tidak iman tadi, atau pilih mendapatkan cintanya Allah. Al-amru mufawwad ilaikum, urusan terserah kalian. I'malu ma syi'tum, kata Allah begitu. Kerjakan sesuai apa yang kamu kehendaki. Lakonono sak senengmu. Allah sudah tunjukkan jalan. Kalau kamu pilih suami yang tidak iman tadi, sudah, kamu akan diajak ke neraka.
Kalau kamu memilih Allah, kamu akan diajak ke surga. Al-Baqarah 221, diingat itu. Surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang, yakni laki-laki musyrik, dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Sangat jelas, sangat tegas ketetapan dari Allah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Walau amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Budak-budak perempuan yang beriman kepada Allah itu lebih baik bagimu daripada perempuan-perempuan musyrik, meskipun perempuan musyrik itu menarik hatimu. Namun jangan memilih perempuan musyrik dengan meninggalkan budak yang beriman. Karena budak yang beriman menurut Allah lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan juga wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan mukmin sampai mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak laki-laki yang beriman kepada Allah, meski tidak menarik hatimu, itu lebih baik di sisi Allah daripada laki-laki musyrik yang menarik hatimu. Ini ketentuan Allah. Kenapa ulaika yad'una ilan nar? Laki-laki musyrik, perempuan musyrik itu akan mengajakmu ke neraka. Sedangkan wallah yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Kalau kita mengikuti ketetapan Allah, mengikuti ketentuan Allah, meski laki-laki musyrik atau perempuan musyrik tidak menarik hati kita, namun kita tetap memilih ketentuan Allah, maka Allah, ketahuilah, Allah mengajak kita, menyeru kita ke surganya, mengajak kita, menyuruh kita kepada ampunannya. Yang punya surga dan ampunan itu Allah, bukan manusia. Yang punya surga dan ampunan itu Allah. Meski banyak manusia yang mengatakan karena sebab-sebab tertentu menjadi halal menikah dengan laki-laki yang tidak iman, banyak orang pintar yang mengatakan itu dengan pendekatan A, B, C sampai Z. Ketahuilah itu perkataan manusia, dasarnya hanya dzon, perkiraan. Sedang ini ketetapan Allah, yang punya surga, yang punya ampunan itu Allah, bukan manusia. Tinggal pilih saja, pilih mengikuti manusia atau pilih mengikuti Allah. Jadi apapun alasannya, wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim
itu haram, pernikahannya tidak sah, baik sukarela atas nama cinta atau karena dipaksa di hadapan Allah, tetap tidak sah dan haram pernikahannya. Ada lagi?